Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya, seperti biasa saya tetap mendoakan teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Saya doakan semoga hidupnya barokah, berlimpah, kaya. Ya. Yang paling penting itu insya Allah semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau saat ini teman-teman yang sedang berjuang untuk melunasin hutang, ya, sedang riyadhah, pokoknya sedang ikhtiar lah untuk menyelesaikan hutang, saya selalu mendoakan semoga dimudahkan sama Allah. Dan yang terpenting itu tetap harus yakin teman-teman semuanya. Kalau kita nggak tahu Allah mintanya mau kemana lagi. Karena itu kan banyak yang WA ke saya, Pak, saya lemas banget, hutang saya nggak lunas-lunas. Saya sholat males, ngapa-ngapain males, mau tahajud males, ibadah males, karena yang nagih itu mengancam harus ada, hingga jadi mental saya down, akhirnya saya capek, males ngapa-ngapain. Ya saya memahami hal itu ya, karena memang kalau kita ditekan ini ya, rasanya semua mental kita itu benar-benar down, jatuh, dan itu berdampak pada ibadah kita. Kita malas ya, kadang-kadang kita akhirnya muncul negatif thinking sama Allah. Ya Allah, kapan sih pertolongan datang? Ya Allah, kenapa sih gini? Ya Allah, pokoknya berbagai macam. Saya memahami itu. Tapi kembali lagi teman-teman semuanya, pertanyaannya, kalau kita nggak minta ke Allah, mau minta kemana lagi gitu. Jadi mau nggak mau ya tetap jalanin hidup, jalanin apa yang memang sedang terjadi, nikmatin. Dan kita memang nggak lepas dari harus minta ke Allah. Dan memang kita butuh Allah, butuh banget pertolongan Allah. Jadi tetap semangat dan berusahalah sabar, yakin, ikhlas, ridho. Gak ada cara lain. Dan belajarlah untuk menerima takdir itu, yang walaupun takdir itu terasa gak enak, pahit, kita gak ada cara lain, harus menerima itu teman-teman semuanya. Belajar menerima itu. Akhirnya saya berpikir tuh gimana ya teman-teman semuanya ya. Bingung itu gini. Saking banyaknya WA yang masuk ini ke saya, yang bertanya ke saya tentang hutangnya, tentang keadaan ekonominya, tentang rumah tangganya banyak. Itu sehingga kadang-kadang saya berpikir, ya Allah gimana ini ya gitu ya. Ya tetap saya balas. Tapi oke lah. Ya mudah-mudahan semoga yang bertanya ataupun yang menonton video ini ya dimudahkan urusannya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kita langsung ke materi aja ya. Jadi gini teman-teman semuanya, saya tanggapin satu saja. Dari sekian banyak yang bertanya, satu yang saya tanggapin. Nanti yang lainnya insya Allah ke depannya. Ada yang bertanya ke saya tuh begini, hutangnya 200 juta. Dia sudah stres, sudah bingung. Kerja, gajinya pas-pasan. Keluarganya gara-gara bukan ulah dia, sampai terhutang 200 juta. Ya saya nggak tanya sih sebabnya apa. Entah karena keluarga dan sebagainya. Pokoknya hutangnya 200 juta dan dia bertanya kepada saya, gimana cara ngelunasinnya Pak Ustadz, sementara saya kerjanya hak penghasilannya itu pas-pasan, bisa untuk makan aja alhamdulillah. Ya, saya tanggapin itu ya. Saya gini teman-teman semuanya, apapun kondisi, apapun masalah yang sedang kita hadapi itu, cara terbaiknya itu ya kembali ke Allah. Seperti di awal tadi saya katakan, kalau nggak ke Allah kita minta, mau kemana lagi? Nah ente yang bertanya utangnya 200 juta, nggak ada cara lain, cara ngelunasinnya itu ya dengan caranya Allah. Dengan caranya Allah. Anda kalau melogikakan cari uang 200 juta itu untuk bayar hutang, pasti nggak ketemu. Apalagi Anda sudah menyatakan penghasilan tiap bulan itu pas-pasan untuk makan. Sementara utang Anda 200 juta, bagaimana ngelunasinnya? Ya caranya itu, yang bisa ngelunasin itu Allah. Maka caranya itulah caranya Allah. Nah cara Allah itu bagaimana sih? Ya melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Artinya nggak ada cara lain, nggak ada alasan lain apapun kecuali Anda balik ke Allah. Kalau caranya ya tetap Anda itu benar-benar harus berjuang, berniat dalam diri untuk kembali ke Allah. Artinya taubat ke Allah, minta ampun sama Allah, merenung, berpikir kenapa sampai tertimpa dengan kesusahan sampai utang 200 juta. Padahal ya saya nggak tanya sih sebenarnya utangnya itu apa. Pokoknya dia bilang, Pak Ustadz utang saya 200 juta ini bukan gara-gara saya, tapi karena ada sesuatu hal. Jadi saya terjerat, sementara gaji saya pas-pasan.
dan saya nggak ngerti harus bagaimana cara membayar. Ya itu tadi saya katakan, nggak ada cara lain, harus balik ke Allah. Anda harus benar-benar taubat pol, perbaikin ibadah, perbaikin hubungan ke Allah, banyak berzikir, banyak melakukan ibadah-ibadah yang Allah cintai, supaya dengan ibadah-ibadah itu nanti Allah menurunkan pertolongannya. Kalau Anda terus-terusan berpikir, pasti Anda nggak mampu. Kenapa? Karena sudah ada katakan gaji Anda, penghasilan Anda pas-pasan 1 bulan, sementara tahun 200 juta. Anda melogikakan itu dari mana uang 200 juta harus cari? Nabung aja belum tentu dapat selama 2 tahun 3 tahun. Itu kalau secara logika. Nah, saran saya itu ya supaya cepat beres ya, larinya ke Allah. Ke Allah, nggak ada yang lain. Dan itu menurut saya salah satu caranya Allah membuat Anda itu kembali kepada Allah. Artinya untuk bertobat sama Allah, nggak ada yang lain. Nah, kalau selama ini yang bertanya ke saya itu kan, Pak, saya sudah kerjakan semuanya, sudah sholawat, sudah tahajud, sudah semuanya, tapi pertolongan Allah belum datang. Saya cuma bilang, ibadah yang kita lakukan itu, tahajud kita sudah oke, sedekah, baca Quran dan lain sebagainya, kita merasa sudah oke. Itu menurut kita, belum tentu menurut Allah. Bisa jadi ibadah yang kita lakukan itu hanya semata-mata ingin supaya hutang kita lunas, supaya masalah kita selesai. Ya sah-sah saja sih, karena itu berdoa, niat beribadah kita, berdoanya minta utang lunas boleh. Tapi kita harus berpikir, kalau Anda selama ini yang sudah melakukan ibadah-ibadah itu dan belum datang pertolongan Allah, belum datang pertolongan Allah, coba introspeksi diri. Bisa jadi ibadah yang Anda lakukan itu hanya sebatas untuk menyelesaikan masalah itu. Makanya Allah menunda dulu, hutang itu nggak lunas, masalah nggak selesai. Bisa jadi kalau diselesaikan langsung sama Allah, hutangnya, masalah diselesaikan sama Allah, itu nggak tahajud lagi, nggak sholawat lagi, nggak istighfar lagi. Jadi tidak ada yang bisa memastikan di dunia ini kecuali Allah. Semuanya itu Allah yang tentukan. Cuma Allah kasih tahu caranya itu ya lewat Rasulullah. Ibadah kita lakukan dengan kita berdoa, berzikir, insya Allah pertolongan Allah akan datang. Dan tugas kita tuh hanya menjalani dan meyakini bahwa insya Allah ibadah yang kita lakukan itu, dengan ibadah yang kita lakukan itu, pertolongan Allah itu hadir, pertolongan Allah itu datang. Nah, kembali ke tadi yang hutang 200 juta itu. Kalau saya ditanya, cara saya, langkah awal yang harus dilakukan adalah pertama taubat ke Allah. Sama konsepnya tuh, Anda kalau punya hutang berapapun jumlahnya, mau gara-gara Anda, nggak gara-gara Anda, mau hutang dimanapun, di pinjol dan segala macamnya, cara pertama yang harus dilakukan itu taubat ke Allah, minta ampun sama Allah. Nggak ada cara lain. Kalau saya ya, segera balik ke Allah, minta ampun sama Allah, karena semua itu efek dari dosa kita. Nah, langkah awal untuk membersihkan dosa itulah dengan taubat, banyak beristighfar, banyak minta ampun sama Allah, banyak melakukan ibadah, banyak berdoa, banyak berzikir, supaya dosa-dosa kita diampunin sama Allah. Dengan diampuni dosa itu nanti Allah akan kasih jalan, kasih petunjuk, kasih pertolongan dan lain sebagainya. Insya Allah, nggak ada cara lain. Itu pertama, harus taubat. Setelah taubat ya perbaikin ibadah, sholat kita bagaimana, kemudian termasuk perkara waktu, kemudian ya siang sunnah yang wajib. Pokoknya intinya perbaikin ibadah, perbaikin hubungan ke Allah, dan banyak minta ampun. Sebenarnya Anda ya mau bertanya amalan itu kan banyak ya, banyak banget. Kalau saran saya banyakin minta ampun saja, banyak minta ampun, banyak istighfar sama Allah, ibadahnya dijaga, banyak berzikir. Pokoknya tapi kalau saya katakan ya, kalau saya rinci satu-satu banyak. Kalau misalnya mau tahu cara riyadhah mahkota hati, mau ikut kelas online, kita ada di sana panduannya, tertata kapan berzikir, baca istighfar, kapan sholawat dan sebagainya, itu ada. Tapi kalau untuk Anda yang nggak mau bergabung, nggak apa-apa, saya kasih kesimpulan. Yang penting mintanya ke Allah, kemudian ibadah diperbaiki, banyak minta ampun sama Allah, banyak belajar, banyak sering mendengar kajian, baca buku tentang bagaimana berzikir itu yang bisa mendatangkan pertolongan Allah. Kita harus pelajarin itu, tentang sholat hajat, tentang sholat tahajud dan lain sebagainya. Kan banyak nih ya di YouTube video-video ustadz-ustadz kita, guru-guru kita tuh menerangkan tentang istighfar, tentang sholat tahajud, keutamaannya, tentang sedekah, tentang banyak. Nah, Anda harus pelajarin itu, nggak ada cara lain. Kalau Anda melihat testimoni mereka yang ngamalin sholawat sekian ribu kali, sholawat munjiat dan sebagainya, ya monggo, kalau Anda memang mau ngamalkan itu, amalkan. Yang penting dalam mengamalkan itu satu istiqomah, kemudian yakin bahwa insya Allah dengan amalan yang dilakukan itu mengundang datangnya pertolongan Allah. Itu aja kuncinya, sederhana teman-teman semuanya. Jadi kalau Anda terlalu sibuk memilih-milih amalan, akhirnya Anda bingung sendiri.
muter-muter di situ yang terjadi di yang Anda pikirkan, nggak bener nih amalnya, saya sudah sholawat, sudah begini, nggak ada juga pertolongan Allah, akhirnya begitu. Yang saya pahami, ketika kita mendawamkan satu amalan itu yang penting itu istiqomah. Perkara hasil, perkara keajaiban itu bukan wilayah kita lagi, itu wilayahnya Allah. Nah ini sering yang bertanya ke saya itu, ya bahasa saya menuntut lah, Pak saya sudah ngamalin ini, ngamalin sholawat sekian ribu, sholat hajat tiap malam, tahajud, sudah sedekah, sudah baca Quran, tapi pertolongan Allah belum datang, saya capek Pak, saya lelah Pak, segala macamnya lah pokoknya. Saya cuma bilang, jangan merasa ketika kita sudah tahajud, sudah sedekah segala macam itu lantas sudah merasa diri kita hebat, terus kita nuntut ke Allah kok nggak datang-datang pertolongan Allah. Dicek dulu, introspeksi dulu. Seperti yang saya katakan di awal tadi, bisa jadi ibadah yang dilakukan itu hanya niat kita untuk dunia saja. Salah itu, yang menurut saya nggak sah-sah saja. Memang karena memang kita beribadah, kita meminta itu kepada Allah lewat ibadah, berzikir, mohon kepada Allah supaya Allah buka kajian, monggo silakan saja. Tapi kan Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk diri kita. Seperti juga yang saya jelaskan tadi, bisa jadi kalau Allah lunaskan di sesuai apa yang kita harapkan, misalnya kita ingin lunas bulan ini, bisa jadi kita nggak istiqomah lagi, nggak sholawat lagi dan sebagainya, dan Allah nggak mau itu, karena Allah itu senang dengan rintihan hati kita, senang dengan dengar suara doa kita. Jadi agak ditunda dikit tuh sama Allah, kita diuji kesabaran, diuji keyakinan, pokoknya diajarkan ikhlas dan lain sebagainya, bisa jadi begitu. Yang terpenting itu adalah bagaimana hati kita ini benar-benar yakin dan memasrahkan sepenuhnya sama Allah. Nggak ada yang lain teman-teman semua. Jadi bukan salah amalannya, bukan salah cara kita dalam mengamalkan sholawat. Enggak menurut saya kita yang salah. Yang salah itu maksudnya kita kurang sabar, kurang yakin. Itu aja menurut saya teman-teman. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana cara melunasi utang 200 juta? Ya kembali ke Allah. Sholat taubat, kemudian perbaikin ibadah, banyak melakukan ibadah-ibadah wajib maupun yang sunnah. Itu saja teman-teman semua. Mohon maaf ya. Allahumma bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.